Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan elektroteknik dan elektronika dasar. Perkenalkan, nama saya Yarif Fadil Saudi, biasa dipanggil Yarif. Ya, dan sayur Ramadana. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tujuan dari materi tadi. Untuk memahami perbedaannya, di sini teknik elektro mempelajari tentang cara mentransmisikan daya melalui benda mekanik dan bagaimana tempat penyimpanannya seperti motor listrik, elektromagnetik, transmisi daya lintas, dan optik laser. Sedangkan jurusan teknik elektronika fokus pada pengaplikasiannya. Nah, untuk besaran listrik, di mana kuantitas yang dapat diukur dan dinyatakan dalam satuan tertentu untuk menggambarkan sifat-sifat listrikan seperti arus, tegangan, dan hambatan. Untuk komponen, jenis-jenisnya di elektronik itu menjadi dua bagian, yaitu komponen aktif dan komponen pasif. Jenis-jenisnya itu pada dasarnya didasarkan pada bagaimana komponen berinteraksi dengan rangkaian dan apakah mereka memerlukan satu daya eksternal untuk beroperasi. Nah, untuk hukum Kirchhoff-nya ini menjelaskan tentang kelistrikan di dalam dua bagian, yaitu hukum satu Kirchhoff dan hukum dua Kirchhoff. Hukum ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah. Nah, untuk otomasi adalah proses penggunaan teknologi, perangkat lunak atau mesin untuk menjalankan tugas atau operasi secara mandiri dengan sedikit atau tanpa campur tangan manusia dalam berbagai proses. Nah, ini perbedaan elektroteknik dan elektronika. Dari karakteristiknya, elektronika itu fokus utamanya menghasilkan, menyalurkan, dan mengubah listrik. Sedangkan elektronika dasar mengolah sinyal, data, informasi, dan sistem kontrol. Untuk skala tegangannya, elektroteknik tegangan rendah hingga VAC sampai 300 VAC hingga sampai, sedangkan elektronika dasar tegangan rendah 3,3 volt DC sampai 24 volt DC. Komponen utamanya untuk elektroteknik generator, transformator, motor listrik, kontaktor, relay, MCB atau MCCB. Secara elektronika dasar, resistor, kapasitor, dioda, transistor, IC, microcontroller. Nah, untuk pengaplikasiannya itu elektroteknik ada di gardu induk, pembangkit listrik, instalasi listrik, gedung atau pabrik, motor industri, sedangkan di elektronika dasar, smartphone, komputer, sensor, robot, IoT, PLC, sistem kontrol otomatis. Untuk besaran listrik dasar, di mana ada tegangan yang simbolnya V atau voltage. Tegangannya itu beda potensial listrik yang mendorong elektron mengalir dalam satu rangkaian. Tegangan dapat dianalogikan sebagai tekanan air dalam pipa atau satuannya volt. Nah, untuk hambatan atau resistance adalah besarnya tahanan yang menghambat aliran arus listrik dalam suatu rangkaian, satuan ohm. Nah, untuk arus dan ada arus listrik. Arus listrik itu biasanya banyak muatan listrik yang mengalir melalui rangka setiap detik. Harus dia kan sebagai debit air yang mengalir dari dalam pipa atau satuannya ampere. Nah, ada lagi daya listrik atau power. Jumlah energi listrik yang digunakan atau dihasilkan setiap detik, yang dimana rumusnya itu P sama dengan V kali I. Ini komponen pasif dan aktif pada gambar resistor, fungsinya mengatur dan membatasi aliran arus listrik dalam rangkaian, serta membagi tegangan. Ada kapasitor, menyimpan dan melepaskan energi listrik, serta digunakan dalam penyaringan dan pengaturan arus. Induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet dan digunakan untuk mengatur arus dalam rangkaian. Dioda memungkinkan arus listrik mengalir hanya dalam satu arah, berfungsi sebagai penyara, dan terakhir transistor berfungsi sebagai pembuat sinyal dan sabar mengatur aliran arus dan tegangan dalam rangkaian. Nah, di sini ada sistem kelistrikan AC yang dimana tiga fase, yaitu 308 volt. Listrik instalasi listrik tiga fase adalah sistem yang digunakan oleh PLN dengan memanfaatkan 4 kawat untuk mengalirkan arus listrik dengan daya listrik. Listrik tiga fase menggunakan tiga jenis kawat pengantar, yaitu R, S, T, dan satu kawat netral N. Nah, di sini juga ada satu fasenya, yaitu 220 volt. Listrik satu fase adalah jenis instalasi listrik yang menggunakan dua buah kawat pengantar, yaitu satu kawat pengantar untuk fase, sumber atau tegangan, dan satu kawat pengantar lainnya untuk netral. Fungsi instalasi listrik satu fase digunakan untuk konsumen rumah tangga dengan tegangan 220 volt. Jadi hukum Kirchhoff 1, hukum ini menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu titik cabang dalam rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut.
secara sistematis dapat tulisan sebagai sigma ya. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. I1 sama dengan I2 tambah I3. Hukum Kirchhoff 2, hukum ini menyatakan bahwa jumlah aljabar dari semua beda potensial tegangan dalam suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan nol. Ini berarti bahwa total energi yang diberikan oleh sumber tegangan sama dengan total energi yang hilang di elemen resistif secara matematis dapat dituliskan sebagai sigma V sama dengan nol, sigma E sama dengan tambah sigma IR sama dengan nol. Nah, di sini ada beberapa komponen listrik yang dimana ada trafo. Di sini ada bentukannya dan simbolnya. Trafo atau transformator adalah perangkat listrik yang berfungsi untuk mengubah tingkat tegangan listrik dari satu tingkat ke tingkat lainnya, baik menaik ke tegangan. Nah, di sini ada kontaktor yang dimana perangkat saklar listrik yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan sirkuit listrik secara otomatis. Alat ini dikendalikan secara elektromagnetik dan sering digunakan untuk mengendalikan perangkat besar seperti motor listrik. Kontraktor berbeda dengan relay karena digunakan pada aplikasi dengan kapasitas arus yang lebih tinggi. Nah, untuk MCB-nya adalah singkatan dari miniatur circuit breaker yang merupakan alat elektromekanikal yang berfungsi untuk memutuskan aliran listrik ketika terjadi arus yang melebihi batas yang ditentukan. MCB berfungsi mirip dengan shrinking atau fuse, tetapi memiliki keunggulan karena dapat di-reset setelah masalah terjadi, sedangkan shrinking harus diganti setelah terputus. Hubungan mekatronika dan otomasi industri. Jadi alur kerjanya sensor mendeteksi kondisi di lapangan, PLC atau microcontroller mengolah data dari sensor, relay atau kontaktor tidak sebagai siapan daya sebagai perintah PLC, motor tiga fase berputar untuk menggerakkan sistem, perusahaan industri menjalankan proses produksi secara otomatis. Jadi untuk kesimpulannya, di mana elektroteknik berfokus pada sistem tenaga listrik. Nah, untuk elektronika berfokus pada pengolahan sinyal dan kontrol. Besaran listrik dasar terdiri dari tegangan arus, hambatan, dan daya. Nah, untuk komponen elektronika dibagi menjadi komponen pasif dan aktif. Nah, untuk hukum Kirchhoff digunakan untuk analisis rangkaian listrik. Dan untuk elektroteknik dan elektronika menjadi dasar sistem otomatis industri modern saat ini. Terima kasih.